pertama kali populer di Arab, terutama Yaman, kemudian menyebar ke India, selanjutnya ke Eropa dan Amerika Selatan. Padahal, tumbuhan kopi mulanya berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Namun banyaknya tumbuhan kopi di Yaman dan perhatian baik terhadapnya membuat kopi Yaman menjadi kopi terbaik di dunia. Sultan Salim sendiri membawa kopi ke Istanbul, Turki pada tahun 922 Hijriah, dan minuman kopi pun mulai marak dikonsumsi di sana. Jadi ngomongin tentang kopi nih, kopi itu nggak cuma disebut sebagai minuman rumahan, ternyata juga disebut sebagai minuman sosial. Mbak Intan udah datang aja. Mbak Intan mau ngasih aku Boleh apa? sih, Kak. Yang ini filter, Kak. Filter Apa kopi. ini? Itu biasanya disajinya bisa di Japanese atau di V60, Kak. Oke. Kalau yang di Japanese dia dingin. Kalau yang ini dia basicnya itu americano, cuma di mix sama soda. Oke. Ya, kalau yang ini yang banyak banget dicari sama orang-orang nih, Kak. Benar. Kopi Apa ini? susu gula aren. Wah, jadi kalau misalnya ngomongin kopi susu gula aren, ini salah satu kopi yang kekinian banget, bahkan boleh dibilang hampir setiap Betul. kafe itu pasti punya kopi susu gula aren. Nih, yang paling pertama aku mau cobain yang ada di Boleh, cangkir dulu. Kak. Apa nih tadi namanya? Itu namanya filter kopi, Kak. Filter kopi. Iya. Oke, baik, kita cobain. Ngomongin tentang cobain minum kopi, ada juga syariat Islam yang nggak boleh ditinggalin sama sekali. Kalau mau dapat pahala sambil kenyang, jangan lupa minum kopinya, ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gimana nih, Kak? Enak banget sebenarnya. Aku pribadi itu orang yang jarang banget minum kopi. Jadi ini tuh kopi murni ya, Iya, tanpa gula sama sekali. Jadi yang kerasa itu lebih ke asamnya kopi, nggak begitu pahit, lebih bisa diterima. Ini kopinya dari kopi apa? Itu kita ngambilnya dari Misibu, Kak. Oke. Iya, dari beansnya dari Misibu. Oke. Ini ada rasa buahnya gitu nggak sih? Iya, bener banget, Kak. Asam sih, Kak. Iya. Oke. Asamnya. Jadi kalau misalnya yang belum pernah cobain kopi filter ini, itu lebih cenderung ada rasa asam dari kopinya, terus ada pahit dari sisi kopinya, ada sedikit manis tapi bener-bener sedikit banget Iya, rasa lebih ke manisnya. asamnya sih, Kak. Ini kalau misalnya orang yang suka banget sama kopi, mungkin ini cocok. Aku pengen cobain yang agak nyeleneh, kopi campur soda. Soda. Coba nih. Itu dia. Mau cobain. Boleh. Ini ya. Iya. Nih ngomongin tentang nyobain lagi, kalau tadi kan aku bilang kalau misalnya setiap minum jangan lupa diawali dengan bismillah dan selalu diakhiri dengan alhamdulillah. Itu tandanya kita bersyukur sama apa yang diberikan sama Allah. Dan tentunya setiap ucapan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah itu pasti akan berbalas dengan pahala insyaallah. Bismillah. Gimana, Kak, rasanya, Kak? Enak banget, alhamdulillah, masya Allah. Iya, enak banget. Itu banyak Oke. dipesan sih, Kak, di sini. Oh, iya? Iya. Ini berarti salah satu favorit. Iya, buat di kopi yang bukan kopi susu ya, Kak? Iya, bener-bener. Kenapa aku bilang enak banget? Karena gini, maksudnya soda sendiri kan emang punya rasa manis alami dari soda. Dan kopi sendiri punya rasa manis dari kopinya. Terus kalau dipadu-padanin itu lebih ke apa ya? Ada sensasi di mulut yang berbeda. Betul banget, gitu. Kak. Jadi kalau orang nggak tahu gitu, bisa disuruh merem nyobain ini, pasti dia akan berpikir ini gue minum kopi nggak sih? Kayak minum kopi tapi nggak minum kopi gitu. Dan ini rasa sodanya juga cukup strong. Wah, ini enak banget sumpah. Terakhir, yang selalu dipesan menurut Mbak Intan Iya, sama benar. semua orang, kopi susu gula aren. Ini emang ngehits banget 2 tahun belakangan. Pokoknya kopi susu gula aren itu jadi juaranya di tiap kafe kopi kekinian. Oke. Aduh. Bismillah. Gimana, Kak, rasanya, Kak? Kalau tapi ini agak beda ya. Kopinya lebih strong ya, Kak? Jadi justru dia nggak menciptakan kekuatan dari masing-masing ingredientsnya gitu, tapi karena dia udah kecampur, ngebaur, lebih enak padu padannya, nggak terlalu manis, nggak terlalu strong juga, pas. Wah, Bismillah, masya Allah. Tapi aku mau ngasih tahu nih Mbak Intan, tau gak sih kalau misalnya ngomongin tentang kopi, ini kopi kekinian. Iya. Tapi kopi itu ternyata juga ada di zaman Rasulullah loh. Oh ya? Iya, nah kopi di zaman Rasulullah tuh kayak gimana? Kayak gini nih Mbak Intan. Para
Para fuqaha dan ulama sejarah Islam menyatakan bahwasanya orang yang pertama kali mengonsumsi biji kopi sebagai minuman adalah seorang ulama sufi yang bernama Abu Bakar bin Abdillah Asy-Syadzili. Ketika ia melakukan perjalanan spiritual, ia melewati sebuah pohon kopi. Ia pun mengonsumsinya. Menurutnya, kopi bisa menenangkan pikiran dan membuatnya tetap terjaga dari tidur, sehingga ia bisa beribadah lebih banyak di siang dan malam hari. Setelah itu, Abu Bakar pun menganjurkan kepada pengikutnya untuk mengonsumsi kopi. Kalangan Sufi juga memiliki andil besar mempopulerkan minuman kopi di Damaskus, sehingga di kota itu banyak berdiri kedai kopi. Bukan hanya dikenal dan dikonsumsi oleh para ulama dan kaum Sufi, kopi juga banyak dikonsumsi oleh cendekiawan Muslim. Al-Qasimi berkata mengenai kopi bahwa minuman kopi adalah minuman para penulis, para guru, para penelah kitab, para pengajar ilmu-ilmu sastra, dan ilmu-ilmu profesi serta para penyair. Dengan demikian, tradisi mengonsumsi kopi dalam khasanah peradaban Islam bukanlah hanya sebagai bagian dari gaya hidup saja, namun lebih dari itu. Ia merupakan sarana bagi kemajuan, baik untuk perkara yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Menariknya, pada kurun ke-9 dan 10 Hijriah, para ulama berselisih mengenai hukum meminum kopi. Ada ulama yang mengharamkan. Di antaranya adalah Qutb bin Sultan Al-Hanafi dari Syam dan Ahmad bin Ahmad As-Sinbad dari Mesir. Mereka melihat ada bahaya yang ditimbulkan ketika seseorang mengonsumsi kopi. Sedangkan kebanyakan ulama menyatakan mubah atau diperbolehkan. Namun kemudian setelah itu ada kesepakatan seluruh ulama bahwa mengonsumsi kopi hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Nah, bicara tentang kopi, benar nggak ya? Kopi itu bikin nggak ngantuk? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.